Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 225. Bagian utama Raja Ginseng setebal lengan bawahnya, dengan akar yang tak terhitung jumlahnya, yang terpanjang bahkan mencapai sekitar 1 meter. Menggali Raja Ginseng ini adalah pekerjaan yang sulit. Setelah menggali semua ginseng, Guan Qianjun sangat lelah hingga dia berkeringat banyak. Melihat Raja Ginseng sebesar itu, Qian Qian juga sangat senang. Wow, ginseng yang sangat besar, perlu beberapa kali makan untuk menyelesaikannya. Ayah, bagaimana kita harus memakannya? Ayam rebus atau bebek rebus? Guan Qianjun tertawa, memikirkan masa lalu. Saat itu, ketika saya masih lebih muda dari Qian Qian, saya akan bergegas menuju makanan ketika saya melihatnya, apakah itu mentah atau dimasak, dan memasukkannya ke dalam perut saya. Ginseng yang dia makan ketika dia masih muda, meskipun umurnya hanya sekitar setengah dari umurnya, memberinya kekuatan yang unik, dan kemudian dia mampu meraih gelar Dewa Perang tertinggi. Dia berkata, kami tidak merebus ayam atau bebek. Kami memakannya mentah. Sulit untuk dimakan. Setelah makan keras, efeknya sangat bagus. Ayah akan membantu Anda merangsang efek obatnya. Dia mengeluarkan pisau dan potong semua kumis ginsengnya terlebih dahulu. Lalu, kupas seluruh kulit Raja Ginseng tersebut seperti mengupas lobak. Hati ginseng kuning pucat muncul, mengeluarkan aroma yang lebih kuat yang membuat Qian Qian menelan ludahnya saat dia menciumnya. Di sebelahnya, perut Wang Cai keroncongan. Jika ada ahli yang melihat Guan Qianjun melakukan ini, mereka akan memukulinya sampai mati. Bukankah ini membuang-buang ginseng? Guan Qianjun menyerahkan ginseng itu kepada Qian Qian. Ayolah, ini seperti makan buah. Qian Qianyi tertegun, hah. Makan saja seperti ini. Melihat ekspresi konyol putrinya, Guan Qianjun menahan senyumnya, melotot, dan langsung memblokir ginseng tersebut. Qian Qian meringis dan tidak punya pilihan selain membuka mulut dan menggigit. Sakit sekali sampai saya hampir muntah. Guan Qianjun menunjuk ke arahnya dengan wajah serius, saya dapat memberitahu Anda, setiap gigitan yang Anda ambil sekarang bernilai lebih dari 1 juta. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang harganya, tapi 1 juta itu akan membuatmu lebih kuat. Jika kamu ingin membalaskan dendam ibumu, kamu harus makan. Qian Qianyi mengertakkan gigi dan menggigitnya, bahkan setetes jus pun tidak tersisa, dan menelannya dengan keras. Meskipun wajah kecilnya benar-benar berubah dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan, dia masih berpikir untuk membalaskan dendam ibunya, belum lagi membiarkannya makan ini, dia bahkan akan memakan bangkai tikus. Guan Qianjun mengambil kulit ginseng yang baru saja dikupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak dapat menahan rasa pahitnya, lagi pula itu adalah ginseng yang ditanam selama lebih dari 1000 tahun, rasa pahit ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Sekalipun itu ratusan juta akar koptis, saya khawatir tidak lebih dari ini. Tapi, kamu harus memakannya. Jika orang biasa, jika mereka makan sedikit saja, mereka akan mati kepanasan. Tapi Guan Qianjun berbeda, dia juga punya cara untuk membuat Qian Qian berbeda. Wang Cai meneteskan air liur setelah melihatnya, tetapi ketika Guan Qianjun menyerahkan sepotong kulit ginseng ke mulutnya, ia menggelengkan kepalanya ketakutan. Guan Qianjun bertanya, apakah kamu ingin menjadi anjing terbaik di dunia? Yah, bagaimanapun. Kebahagiaan saja tidak sebaik kebahagiaan di antara semua orang. Dia hanya meraih kepala anjing itu dan menyeretnya. Saat Wang Cai melolong putus asa, dia dengan paksa memasukkan kulit ginseng ke dalam mulutnya. Mereka berdua dan seekor anjing berbagi kumis ginseng. Namun, Wang Cai yang terlahir makan daging tidak makan banyak. Makan rumput, coba saja sesekali. Guan Qianjun berkata, bagian utama ginseng itu panas, tetapi ginseng itu menyebar jauh ke dalam tanah dan menyerap udara dingin, yang melengkapi bagian utamanya. Qian Qian sepertinya mengerti tetapi menggelengkan kepalanya karena malu, takut pada ayahnya akan mengira dia bodoh. Anak anjing Wang Cai tidak memiliki keraguan dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Guan Qianjun menatap Wang Cai dengan mata putih yang menusuk langit. Kemudian, dia menepuk kepala bayi kecil yang lucu itu dengan lembut. Apakah kamu merasakannya sekarang? Di dalam perutmu, ada nafas yang sangat panas yang terus-menerus bertiup, lalu ada sedikit udara dingin yang tertinggal di sekitarnya. Qian Qian menutup matanya dan mengambil dia membuka matanya dan mengangguk sesuai dengan perasaan teknik mentalitas Po Jun yang diajarkan oleh ayahnya. Kemudian, Guan Qianjun mengajarinya cara menggabungkan kedua energi tersebut. Kemudian, dia duduk bersila di belakangnya, meletakkan 2 jari di rompinya, dan mengirimkan sedikit kekuatan internal untuk membantunya menyerap efek obatnya.
Tangannya yang lain juga menekan leher Wang Chai untuk mendorongnya menyerap energi. Dia sendiri juga tidak menganggur, menggunakan keahliannya dan menyerap efek obatnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Ginseng, satu sulur ginseng saja dapat memberikan efek yang luar biasa. Meski bagian sarinya dimakan oleh Qian-Qian, Guan Qianjun mengandalkan energi kulit ginseng dan kumis ginseng untuk memulihkan keahliannya hingga lebih dari 60%. Dia telah membunuh naga itu dengan satu tombak sebelumnya, yang menghabiskan banyak energinya dan bahkan menyebabkan luka lama. Namun saat ini sudah berangsur pulih. Waktu berlalu. Di luar, Lu Feixia hampir tertidur. Tiba-tiba, dia terbangun karena keributan, dan matanya tiba-tiba membelalak. Dalam cahaya merah darah, saya melihat kepala menggeliat di tanah, berjuang untuk bangun. Itu adalah manusia berwajah hantu. Saya benar-benar dapat bertahan hidup ini, dan saya masih hidup. Lu Feixia berbalik dan melihat Zheng Zheng dan pengawalnya telah jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Mereka sangat lelah. Perjalanan ini bukanlah pekerjaan bagi manusia. Meskipun Lu Feixia merasa ketakutan ketika dia melihat kepala yang menggeliat itu, dia tiba-tiba menjadi marah ketika memikirkan adegan di mana dia ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Tiba-tiba melompat. Dia melangkah menuju pria itu. Pria berwajah hantu itu dengan cepat berkata, "Nona Lu, segera cari sekop, atau batu tajam, dan gali aku." Lu Feixia memeluk dadanya dan bertanya dengan dingin, "Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Pria berwajah hantu itu berkata, "Kamu mungkin tidak tahu identitasku, jadi kenapa kamu tidak membangunkan pengawal nomor satumu dan bertanya padanya siapa aku? Selama kamu menyelamatkanku, aku berjanji. Aku tidak menggunakan cara apapun yang merugikan terhadap Anda. Saya juga akan mendukung Anda dan menjadikan keluarga Lu Anda menjadi keluarga paling kaya di ibu kota provinsi, dan bahkan keluarga paling kaya di negara ini. Saya pasti memiliki kekuatan seperti itu, Anda harus. Titik petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia menjerit nyaring. Lu Feixia bergegas mendekat secara impulsif, mengangkat kakinya, dan menginjak kepalanya dengan keras. Awalnya, lengan dan kaki kecil Lu Feixia tidak dapat menjadi ancaman bagi No. 5, yang merupakan seorang seniman bela diri super. Tapi kepala No. 5 akan pecah, dan tulang tengkorak yang keras sedikit retak. Bagaimana Anda bisa menolak langkah ini? Dia berteriak, "Berhentilah menginjakku dan segera keluarkan aku, atau aku akan memberitahumu, keluarga Lumu akan mati dengan menyedihkan. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku jamin seluruh keluarga Lu akan dimusnahkan. Dengan kemampuanku keluarga Lu sejahtera dan sejahtera. Nomor 5ku tidak pernah." Sial. Sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak lagi. Selanjutnya, dia tidak bisa kentut lagi dan hanya bisa berteriak. Lu Feixia melampiaskan semua kebenciannya di kepalanya. Dia menginjaknya dengan keras, lagi dan lagi, sampai No. 5 tidak bisa berteriak lagi. Tiba-tiba, suara dingin dan tegas datang dari jauh, "Apa yang kamu lakukan, Jalang? Apakah aku memintamu untuk menyentuhnya?" Bab 226. Lu Feixia mendongak kaget, mula-mula dia terkejut, dan kemudian dia dikendalikan oleh perasaan buruk yang tak ada habisnya. Dia mengusap darah di sol sepatunya dengan keras ke tanah, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak mengizinkan aku menyentuhnya, tapi kamu hanya menyuruhku untuk tidak menyentuh naga itu, dan kamu tidak membiarkan aku menyentuhnya. Kamu tidak yakin? Kamu bukankah ini luar biasa? Kamu bisa membunuhku." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan dengan marah dan tiba-tiba mengangkat lehernya yang cantik ke arah Guan Qianjun. "Usap leherku. Kalau tidak, ambil tombakmu dan buat aku merasa sangat kedinginan. Lagi pula aku tidak bisa bertahan hidup. Aku telah dihina. Aku sangat menderita." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ini adalah perasaan deja vu yang menyayat hati. Bahkan sebagai dewa perang tertinggi, Guan Qianjun merasa malu saat ini. Zheng Zheng dan yang lainnya juga bangun dan segera datang, mengangguk dan membungkuk kepada Guan Qianjun. Kemudian mereka segera menarik wanita tertua ke samping dan menasihatinya untuk tidak bertabrakan dengan dewa jahat. Lu Feixia menjadi tenang sekarang dan menatap Guan Qianjun dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata keluhan mengalir. Qian-Qian bingung. Dia menarik lengan baju Guan Qingjun, mengangkat wajah kecilnya dan bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Membuat bibi jahat itu begitu sedih. Aku merasa ini seperti membunuhnya dan membuatnya merasa tidak nyaman." "Ya, Guan Qianjun, ini." Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya, dan pertama-tama melirik kepala berdarah di tanah.
Jelas bahwa pria berwajah hantu yang awalnya sangat cakap telah dihidupkan kembali oleh Lu Feixia diinjak sampai mati. Seluruh kepala berubah bentuk, seperti semangka yang hancur. Dia sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berjalan ke arah naga itu terlebih dahulu. Dia berlutut dan menepuk kepala naga besar itu dengan lembut. Saudara naga, tidak ada yang bisa kamu lakukan, lihat saja. Di dunia ini, hukum rimba memakan yang kuat. Saya pikir kamu telah membunuh banyak orang selama ratusan tahun kamu hidup, dan bahkan. Apakah kamu pernah memakan orang? Siapapun yang membuatmu kurang beruntung hingga menabrak tanganku, biarlah. Dia tiba-tiba mengeluarkan tombak pembunuh naga dan meminta Qian untuk minggir. Kemudian, dia mengayunkan tombak pembunuh naga, dan itu seperti tarian burung phoenix terbang. Lu Feixia tidak bisa tidak melupakan kesedihannya saat melihatnya. Beberapa pengawalnya bahkan lebih terkejut lagi. Ada ekspresi kekaguman yang lebih dalam di wajahnya. Melihat Guan Qianjun mengayunkan tombaknya dan dengan rapi mengupas kulit naga itu dengan 3 pukulan, melipatnya, dan menyisihkannya. Lalu keluarkan isi perut naga itu. Dia mengeluarkan sesuatu yang agak bulat, tapi tidak terlalu teratur, dan memancarkan cahaya kuning muda. Masih sedikit berdetak, seperti jantung. Setelah melihat dengan serius, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi serakah, dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru dengan suara rendah, ramuan batin naga. Ya Tuhan, kupikir ramuan batin semacam ini hanya ada di legenda, tapi ternyata tidak. Kuharap, itu benar-benar ada. Lu Feixia sedikit bingung, ramuan batin. Bukankah ini sesuatu yang hanya ada di novel? Apa efeknya? Apakah benar-benar seperti yang ada di novel? Dia dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya, ramuan batin ini tidak ajaib seperti yang dijelaskan dalam novel. Tetapi juga sangat berguna. Ini dapat meningkatkan keterampilan Anda dan memperdalam kultivasi Anda. Ini seperti bezoar dan harta karun anjing. Ini sangat berharga. Bahkan jika itu tidak sebagus Raja Ginseng, itu masih merupakan harta langka. Lu Feixia mau tidak mau menjadi sangat tertarik. Setelah memikirkannya, dia melangkah maju beberapa langkah. Melangkah maju, dia berkata dengan keras, Guan Qianjun, karena kamu tidak bisa memberiku Raja Ginseng, kamu setidaknya harus memberiku sesuatu yang baik. Ramuan batin, berikan padaku. Guan Qianjun meliriknya dengan ringan, 3 kata, apakah kamu layak? Lu Feixia, ini. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengepalkan tangannya dengan keras. Apakah saya pantas mendapatkannya? Berapa banyak pemuda yang ingin memberiku segala macam harta langka, tapi aku bahkan tidak peduli. Dia ingin mengatakan dengan lantang apa yang terjadi tadi malam. Tetapi, bagaimanapun, dia adalah putri tertua dari keluarga kaya, dan dia malu di depan banyak orang. Dia hanya bisa berkompromi. Kalau begitu beritahu saya berapa harga ramuan dalam. Saya akan memberi Anda uangnya. 5 juta. 10 juta. Saya mampu membelinya. Guan Qianjun tersenyum, 20 juta. Apakah Anda ingin membelinya? Melihat ekspresinya yang agak menghina, Lu Feixia berkata dengan kasar, itu hanya 20 juta. Bagi saya, ini adalah sejumlah kecil uang, kesepakatan selesai. Beri aku ramuan batin dan beri kamu 20 juta. Lalu, dia tercengang. Guan Qianjun berjongkok dan menyerahkan ramuan batin naga ke mulut Wang Cai. Anak anjing, kamu mengerti, ramuan dalam ini bernilai 20 juta, kamu menginginkannya sayang sekali jika tidak memakannya. Anda tidak makan banyak Raja Ginseng tadi, jadi makan saja ramuan dalam ini. Lagi pula, itu hanya sepotong daging. Setelah kamu memperkuat keterampilanmu, kamu bisa melindungi tuan kecilmu dengan lebih baik, mengerti? Wang Cai membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan seluruh ramuan dalam. Sama seperti Zubaji yang memakan buah ginseng. Qian bertepuk tangan dan bertepuk tangan, tapi wajah Lu Feixia tiba-tiba berubah pucat. Dia akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak histeris, Guan Qianjun, kamu sudah keterlaluan. Saya membeli ramuan batin Anda seharga 20 juta yuan, dan Anda benar-benar memberikannya kepada anjing itu. Mungkinkah? Dalam pikiranmu. Bahkan aku pun tidak bisa dibandingkan dengan anjing. Guan Qianjun berkata dengan tenang, jika kamu ingin membandingkan dirimu dengan anjing, silakan saja. Lu Feixia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara, dan air mata terus mengalir di matanya. Dia tiba-tiba berteriak, berbalik dan lari. Saya berlari lebih dari 20 meter sekaligus, dan tanpa sengaja terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, saya segera bangkit dan terus berlari ke depan. Saya benar-benar tidak tahan dengan penghinaan ini. Pria ini,
yang menguasainya dengan kasar tadi malam, meninggalkannya hari ini. Saya tidak tahan dengan ketidakadilan ini, saya hanya ingin kabur dari sini. Saya hanya ingin kembali ke ibu kota provinsi dan duduk di kamar sambil menangis selama 3 hari 3 malam. Zheng Zheng dan yang lainnya juga merasa malu dan buru-buru mengejar Lu Feixia. Guan Qianjun tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera meraih kulit naga yang terlipat ke samping, meminta Qian Qian menunggu sebentar, lalu terbang. Dia melintasi Zheng Zheng dan yang lainnya dan berhenti di depan Lu Feixia. Wanita cantik itu tidak melihat dengan hati-hati dan menabraknya, dan tanpa sadar dipeluknya. Lu Feixia mengangkat kepalanya dengan bingung, menatapnya, dan mengertakkan giginya, "Mengapa kamu menghentikanku? Kamu bajingan. Setelah kamu makan dan minum cukup, kamu tidak peduli tentang apapun. Aku benci kamu. Aku, Lu Feixia, tidak pernah begitu membenci pria. Hal yang paling berharga telah diambil olehmu, dan kamu masih memperlakukanku seperti ini. Jangan hentikan aku, keluar." Guan Qianjun berkata dengan ringan, "Aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya ingin memberikan benda ini padamu." Dia dengan tenang memasukkan tumpukan kulit naga berdarah ke dalam pelukan Lu Feixia. "Lu Feixia, ini." Dia menatap kosong pada benda menakutkan di pelukannya, dan tiba-tiba terkejut. "Saya segera ingin melepaskannya. Pegang erat-erat." Guan Qianjun meraung, menakuti Lu Feixia hingga memeluk kulit naga dengan erat. Namun tiba-tiba, "Saya merasa marah karena tidak mau melawan." Guan Qianjun mengucapkan satu kata pada suatu waktu, "Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menebus adikmu. Bawa kembali kulit naga itu padanya. Jangan dicuci. Biarkan dia tidur terbungkus kulit naga tanpa pakaian setiap malam selama 81 hari. Setelah itu, penyakit flu-nya mungkin belum sembuh total, tapi tidak akan menjadi masalah 70% hingga 80% lebih baik. Setidaknya dia bisa hidup sampai usia 50 tahun. Apakah Anda mengerti penjelasan saya?" "Saya mengerti. Berikan padaku." Mendominasi. Bersambung.